Hello millennial, welcome back to my channel Eriko Artek. Di video ini saya akan memberikan rekomendasi Gcam atau Google Camera untuk kalian semua. Jadi Google Camera ini bisa digunakan di semua smartphone yang sudah mengaktifkan cam 2 API. Kita cek dulu kameranya 2 API saya apakah sudah aktif. Kamera compatibility test. Yang kita tulis gini aja, cam 2 API. Sebelum saya memberikan rekomendasi, saya akan menunjukkan bahwa HP saya sudah layak atau sudah bisa untuk menggunakan Gcam, Google Camera. Kita buka dulu. Start. Dan ya, manual fokus sampai RAW support sudah tercentang, jadi HP saya support Google Camera. Ya. Buat kalian yang belum support, kalian bisa aktifkan kamera 2 API-nya melalui TWRP dan tutorialnya ada di video sebelumnya. Oke. Sekarang masuk ke rekomendasi Gcam. Jadi Google Camera ini adalah Google Camera yang saya pakai sudah lama ya, kurang lebih 5 bulanan dan saya masih betah di Google Camera ini. Yaitu apa sih Google Cameranya ini? Saya langsung buka saja Gcam-nya. Ya, ini adalah Google Kameranya. Terlebih dahulu saya menunjukkan versi dari Google Kameranya. Oke, ini adalah pengaturan setting dari Google Camera. Yaitu ada save location, camera sound, Google Lens suggestion, framing hint, save selfie, gesture, grid, hingga frequent face ya teman-teman. Namun terlebih dahulu kita lihat about modification. Jadi ini adalah Google Camera Parrot kalau nggak salah ya namanya, Parrot. Memiliki versi 7.2.14.278.150.624 ya. Modification version. Jadi ini Google Camera yang saya gunakan. Oke, sebelum masuk ke advance, saya akan masuk ke video terlebih dahulu. Jadi di sini bisa merekam resolusi hingga 4K ya teman-teman. Bisa 4K, kemudian timelapse juga bisa 4K. Kemudian ada juga fitur video stabilization agar videonya itu lebih smooth atau enggak goyang-goyang. Oke, sekarang di sini ada bitrate juga bisa kalian pilih suka hati. Kemudian di sini di mode advance banyak sekali fiturnya ya di sini. Kalian juga boleh meniru settingan saya, boleh menggunakan settingan kalian sendiri. Jadi di sini ada show dirty lens. Jadi apabila lensa kamera kalian ini kotor, nanti ada pemberitahuan bahwa lensa kalian kotor dan disuruh untuk membersihkan. Kemudian ada HDR control, ada use hint position. Jadi use hint phone position ini apa sih? Jadi ketika kalian mengambil foto, apabila posisinya kurang tepat, nanti akan ada sistem yang akan membantu kalian untuk menempatkan foto kalian. Kemudian ada enable Google Foto seperti biasa. Ada focus tracking. Jadi focus tracking ini apa? Ketika kalian kalian tahan ke satu objek, nanti kalau objeknya digerakkan, otomatis fokusnya akan ikut ke objek yang sudah kalian fokuskan tadi. Kemudian ada smart bus mode, timer, icon maximum brightness, bisa RAW atau JPEG. Ada juga ini, ada juga maksimum zoom dan banyak sekali. Di sini ada quality HDR bisa mentok sampai 36. Kemudian ada use Pixel 4 XL sebagai default atau Samsung. Kalian juga bisa memilih sesuka hati. Kalau saya lebih ke Pixel, selama ini saya pilih itu. ISO kalian juga bisa pilih sendiri, sesuaikan. Kemudian saturation juga ada di sini, shadow, highlight, saturation. Oke, kita kembali ke menu yang tadi. Advance, oke. Mana tadi? Oke, saturation, terus ada juga exposure, interface time. Ini adalah tema dari Gcam-nya. Kalau kalian merubah jadi dark, nanti warnanya akan gelap, ya. Kemudian di sini juga ada fixed in on front camera, disable zoom. Jadi bisa mematikan zoomnya, kemudian bisa save to the same. Kemudian ada night mode hint ya, will be activated, dan juga ini yang paling spesial, ada astrophotography mode. Apa itu astrophotography mode?
Jadi astrofotografi mode adalah kalian di malam hari ketika moto langit, nanti bintangnya akan kelihatan. Atau night mode lah ya. Tapi increase dari night mode. Ada juga disable lens, panorama. Ini adalah fitur-fitur dari Gcams. Bisa kalian disable di sini ya. Namun saya tidak akan ini disable. Saya akan aktifkan semua. Oke, kita masuk ke dalam mode kamera yang biasa. Di sini di mode kamera biasa ada 3 pengaturan di HDR. HDR-nya mati, HDR plus, atau HDR plus lagi. Kemudian ada motion. Ini bisa auto, bisa juga dijadikan on. Learn it, oke. Kemudian di sini timer ada maksimal 10 detik. Ada flash juga di sini, bisa work ya flashnya. Kemudian ada aspek rasio, bisa 4:3 atau 16:9 wide crop, oke. Oke, di sini lalu ada juga mode portrait normal. Di mode portrait pengaturan masih bisa sama. Kemudian night sight mode malam, dan otomatis astrofotografinya online sampai on ya teman-teman. Di sini juga bisa dipilih ada fokus near, fokus far, fokus infinity atau auto. Kemudian ada lens blur juga. Lens blur itu apa? Lens blur ini ketika kalian moto nanti akan belakangnya itu akan bokeh ya, sama seperti potret, namun di mode lens blur bokehnya bisa diatur. Oke, lanjut ke bagian video. Di bagian video ini bisa merekam hingga 60 frame per second. Kalian bisa lihat ya di ini. Ini adalah 30 frame per second. Dan sekarang saya ganti ke 60 frame per second. Ya. Lebih smooth ya teman-teman. Ini work, saya sudah cobain. 60 frame per secondnya ini beneran bukan gimmick ya. Ini flash juga bisa nyala. Kemudian di more ada panorama, photosphere, slow motion, time lapse hingga Google Lens. Slow motion di sini juga bisa ya, ini adalah slow motion. Ada juga time lapse. Oke. Itu adalah fitur dari Google Kamera yang saya gunakan ya. Saya ingin berbagi kepada kalian semuanya. Dan setelah ini saat kalian akan melihat jepretan-jepretan hasil video time lapse dan semuanya yang bisa diambil oleh Google Kamera ini setelah yang ini.
Oke, ini adalah hasil rekaman video dari Gcam di malam hari di mode 1080 60 fps. Ini dia, bisa kalian nilai sendiri. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Google Kamera yang saya gunakan. Untuk suara bisa kalian dengarkan sendiri bagaimana suaranya.